Saudari-saudara, ibu bapak, para romo, bruder dan suster yang dikasihi Tuhan, masih dalam sukacita Paskah kita berjumpa lagi dengan api karunia Tuhan, Kitab Suci Perjanjian Lama, episode ke-8. Khususnya kita akan melihat, mendengarkan penjelasan tentang kitab Hakim-Hakim dan 1 Samuel. Dalam episode ini menjadi sangat menarik karena menjadi episode sejarah. Sejarah bagaimana pada awal mulanya bangsa Israel yang masuk dan mulai mendiami tanah terjanji dipimpin oleh para pemimpin sukunya masing-masing, tapi kemudian mereka menggalang persatuan dipimpin oleh seorang raja. Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Dan kemudian setelah Saul, Daud yang mulanya adalah raja Yehuda bagian selatan, kemudian menjadi raja bagi seluruh kaum Israel dan terus memperluas kerajaannya. Ulasan dan kisah sejarah yang amat menarik dan penting untuk kita memahami kitab suci Perjanjian Lama lebih baik lagi. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan percakapan kita, sekali lagi moga-moga saudari-saudara sekalian tidak bosan. Saya ingin mengulang semua yang sudah kita bicarakan sejak awal, secara garis sangat besar. Maksud saya, supaya semakin jelas nanti kalau saudari-saudara sekalian membaca sendiri tulisan-tulisan dari Perjanjian Lama itu. Pada bagian yang pertama, kita sudah selesai dengan yang disebut kelima kitab Musa. Tidak salah kalau mulai menghafalkan urutan dari kitab-kitab itu. Yang menjadi skema sejarah adalah mulai bab 12 kitab Kejadian, ketika Abraham berangkat dari Haran ke Kanaan. Terus ceritanya berkembang, akhirnya umat Allah Perjanjian Lama itu terdampar di Mesir. Itu kerangkanya. Jadi dari Haran, dari Ur ke Haran, ke Kanaan, lalu Mesir, dan pada suatu ketika menjadi budak di sana. Kitab Keluaran memulai sejarah dengan peristiwa pembebasan umat Allah Perjanjian Lama dari penjajahan, dari perbudakan Mesir. Keluar dari Mesir, menyeberang Laut Teberau. Jangan dibayangkan laut yang luas, dan kemudian mulai mengembara di padang gurun. Peristiwa yang sangat menentukan di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama, selain keluaran dari Mesir, adalah peristiwa Sinai. Di Sinai itu peristiwanya atau waktu yang dilalui oleh umat Allah Perjanjian Lama panjang. Hukumnya mungkin yang mulai dengan hukum yang sederhana, tapi kemudian diteruskan, dikembangkan, dan dikembangkan terus, sehingga menjadi panjang. Itulah misalnya isi seluruh kitab Imamat. Perkembangan, hukum-hukum, peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan perkembangan umat Allah Perjanjian Lama, mulai dari padang gurun, kemudian menjadi petani, dan selanjutnya. Kitab Taurat Musa berakhir dengan kematian Musa, ketika umat Allah Perjanjian Lama siap untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan bersama dengan umatnya.
Maka digantilah Musa dengan seorang tanda petik pahlawan baru yang artinya namanya berarti Tuhan menyelamatkan, Yosua. Dialah yang membawa umat Allah perjanjian lama masuk ke tanah terjanji. Yosua. Kita sudah melihat kitab Yosua, praktis isinya dua bagian. Yang pertama adalah penaklukan tanah Kanaan. Bab 1 ayat 1 sampai bab 12 ayat 24. Nah, sesudah ditaklukkan, bukan seluruh Kanaan, tapi sebagian Kanaan, lalu tanah itu dibagi-bagi kepada kedua belas suku Israel, mendapat tempatnya masing-masing. Sehingga ketika mereka masuk tanah Kanaan, yang ada di Kanaan sebetulnya masih 3 kelompok besar, yaitu orang asli Kanaan, kemudian orang Filistin, dan orang-orang Israel sendiri. Jadi kita ini berada di sekitar tahun 1250 Masehi, sebelum Masehi. Nanti tanah Kanaan baru akan dikuasai sepenuhnya dengan mengalahkan orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin pada zaman Daud. Itu berarti sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, ada peristiwa penting yang saya kira baik untuk kita tegaskan. Ini, di balik sejarah yang diceritakan di dalam kitab Yosua, itu ada faham mengenai perang suci. Perang suci. Maksudnya, meskipun secara real yang berperang adalah suku-suku Israel, tetapi mereka yakin bahwa sebetulnya yang berperang adalah Tuhan. Tuhan yang sedang melaksanakan janjinya kepada Abraham untuk memberi kepada dia dan keturunannya tanah yang dijanjikan. Mungkin baik kalau kita lihat sekali lagi bagaimana keyakinan mengenai Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberikan janji itu dirumuskan di dalam beberapa ayat dalam kitab Yosua. Misalnya penyeberangan sungai Yordan. Ini digambarkan persis seperti ketika umat Allah perjanjian lama menyeberang Laut Teberau. Silahkan melihat nanti kitab Yosua bab 3. Saya baca beberapa ayat. Ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Sampai di sungai Yordan. Ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Subjeknya Tuhan. Kita langsung ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Dan selanjutnya, mulai dibaca lagi ayat berapa, dibaca terus saja ya, ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu
mengalir. Air yang turun dari hulu dan selanjutnya. Ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kita semua tahu di dalam peta itu, umat Allah perjanjian lama di sebelah, kalau kita bilang timur sungai Yordan, Transjordania, harus menyeberang. Nah, ketika menyeberang terjadi lagi mukjizat seperti di Laut Teberau. Bab 6 itu ketika umat Allah perjanjian lama di bawah Yosua mengepung kota Yeriko. Kita baca mulai dibaca ayat 2. Beginilah firman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Diserahkan. Apa yang terjadi pada ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian juga kalau kita baca mengenai dikalahkannya orang-orang Gibeon bab 9 ayat 3. Saya baca ayat 3, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mau diserang tetapi bertahan. Terus bab 10 ayat 7 sampai 11. Dibaca saja ayat 11. Dan akhirnya turun hujan batu. Jadi Tuhan yang melempari orang-orang Gibeon itu dengan batu sehingga mereka kalah. Ayat 11 bab 10. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Saya kira jelas semuanya itu menunjukkan meskipun mereka yang bertempur, tetapi di balik itu adalah Tuhan yang sedang melaksanakan janjinya. Lalu bagian yang bisa dianggap paling penting di dalam kitab Yosua adalah Yosua bab 24. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Pentingnya apa? Sebelumnya, kedua-belas suku Israel itu masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi jangan dibayangkan mereka itu sudah rukun sejak awal. Enggak. Tetapi ketika Yosua memimpin bangsa itu masuk ke tanah terjanji, mereka melihat keunggulan Yosua, kehebatan Yosua, maka mereka boleh dikatakan mengikuti Yosua sebagai pemimpin semua suku, meskipun masing-masing suku masih mempunyai ketua-ketuanya sendiri. Ini nanti baru selesai, masing-masing suku mempunyai kepala suku sendiri pada zaman Salomo, masih panjang sejarahnya. Tetapi Sikem, pembaharuan perjanjian di Sikem, Yosua bab 24, menjadi salah satu titik yang penting di dalam membangun persatuan ke-12 suku itu menjadi federasi ke-12 suku di bawah pimpinan Yosua. Dengan pembaharuan perjanjian, tetap saja kalau dibaca ayat 14 bab 24, kata yang pertama, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya.
Itu penutup kitab Yosua. Sekarang kita masuk ke kitab Hakim-Hakim. Ini kalau melihat sejarah dari tahun 1200 sampai tahun 1030 sebelum Masehi. Masalahnya adalah ketika mereka masuk ke tanah terjanji, hidup di dalam atau di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang disebut bangsa Kanaan dan Filistin, godaan untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup dan cara berpikir dan cara beribadah penduduk asli itu sangat besar. Dan itulah yang diceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir. Saya tunjukkan dulu bab yang terakhir sebagai rangkuman. Lalu nanti kita lihat pelan-pelan sekali lagi. Kita lihat bab 21 ayat 25 itu persis ayat yang terakhir. Bab 21. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tidak ada raja. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itulah situasi yang diceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi sesudah perjanjian Sikem yang menuntut ketaatan kepada hukum Tuhan, nyatanya masing-masing berbuat menurut pendapatnya sendiri. Padahal syarat untuk hidup sebagai umat Tuhan itu sangat jelas. Ditekankan sekali lagi, kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim pada bab 2 ayat 1 sampai 3 misalnya. Ini syarat yang harus dipenuhi dan nanti semuanya dilanggar. Bab 2, kitab Hakim-Hakim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Lalu peringatannya adalah, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Jadi syaratnya jelas, tetapi tidak ada yang mengikuti. Syarat-syarat itu juga kita baca ketika kita membaca kitab Ulangan bab 4 misalnya ayat 5 sampai 9. Persoalannya apa? Persoalan sejarah. Mereka masuk ke tanah Kanaan dan mulai hidup sebagai petani. Semula mereka adalah pengembara, suku perang yang berpindah-pindah, masuk tanah Kanaan, kemudian menjadi petani. Belajar dari mana pertaniannya? Ya, dari penduduk asli. Ketika belajar dengan pertanian, dengan sendirinya hal-hal yang berhubungan dengan tahap pertanian itu dipelajari, bukan hanya tekniknya mengolah tanah dan sebagainya, tetapi ibadah-ibadah yang berkaitan dengan pertanian itu. Itu berarti mengikuti misalnya ibadah terhadap dewa-dewi kesuburan. Mereka tidak punya. Orang-orang Israel tidak punya yang namanya Tuhan yang melindungi kesuburan tanah. Yang mereka punya adalah Tuhan yang membimbing mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Pertanyaannya yang pernah kita bicarakan adalah, apakah Tuhan yang dipercaya sebagai yang membebaskan dari perbudakan, itu juga menjamin suburnya pertanian. Ketika jawabannya belum dapat,
mereka mengikuti ibadah-ibadah setempat. Nanti bisa dibaca sendiri mulai bab 2, kitab Hakim-Hakim bab 2 ayat 6 sampai 23. Kita baca saja 1-2 ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ini koordinator dewa-dewi yang paling populer. Ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Nah, jadi seluruh kitab Hakim-Hakim isinya kira-kira seperti itu. Israel tidak setia, satu, hukuman Tuhan, dan hukuman Tuhan itu artinya diganggu dan tidak bisa mengatasi gangguan. Gangguan yang berasal, kita ingat, mereka bukan satu-satunya kelompok yang tinggal di wilayah itu. Masih ada orang Kanaan, masih ada orang Filistin. Diganggu oleh orang-orang di situ. Kemudian berseru kepada Tuhan, unsur yang ketiga. Dan Tuhan mengutus hakim-hakim. Dan begitu terus-menerus, satu sesudah yang lain. Dengan pola seperti ini, yang mau ditunjukkan adalah umat Allah Perjanjian Lama itu lemah di dalam iman. Mudah sekali meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada yang mereka anggap sebagai penguasa-penguasa lain. Tetapi meskipun umat Allah tidak setia, Tuhan tetap setia dan siap menolong. Jadi dua front yang dihadapi oleh umat Allah Perjanjian Lama di tanah Kanaan. Yang pertama adalah gangguan militer, katakanlah, mempertahankan wilayah atau diserang wilayahnya, mau direbut oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Front pertama itu. Front kedua adalah mempertahankan iman akan Yahweh. Jadi kalau membaca kitab Hakim-Hakim, yang kita baca adalah kisah yang tidak berurutan. Hanya ditunjukkan hakim ini menolong, selesai. Muncul ketidaktaatan baru, Tuhan mengirim hakim lain. Itu terus sampai dengan bab 16 sampai 31 dan bab 17 sampai dengan bab 21 itu kisah bermacam-macam. Antara lain, untuk menunjukkannya kita lihat judulnya saja, di antara suku-suku Israel sendiri jangan diandaikan selalu rukun. Meskipun mengalami pembebasan sama, dipimpin masuk tanah Kanaan yang sama, ketika masuk itulah, dan dalam tanda kurung, watak dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, tidak mudah untuk mempersatukan. Misalnya bab 20, judulnya saja, peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Orang Israel melawan Benyamin. Benyamin itu wilayahnya di selatan dengan Yehuda. Suku-suku Israel itu di utara berkelahi. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang juga banyak yang berkelahi macam-macam, bukan hanya kelompok-kelompok tetapi negara-negara pada berkelahi. Kita sampai di situ. Dengan selesainya kitab Hakim-Hakim, kita masuk ke 1 Samuel. Jadi itulah yang disebut kitab sejarah. Sejarah tadi kan mulai dari, kembali lagi, dari Ur ke Haran, ke Kanaan, Mesir, keluar dari Mesir, masuk Kanaan. Sejarah. Ketika berada di Kanaan, mereka dipimpin oleh hakim-hakim.
zaman hakim-hakim selesai, tadi itu kan kalau melihat kitab Hakim-Hakim bab 21 ayat 25, perhatikan baik-baik, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ini maksudnya sesudah zaman hakim-hakim, ketika persatuan antara umat Allah suku-suku Israel itu belum kuat, mereka memikirkan bagaimana caranya supaya persatuan umat Israel itu kuat. Jawabannya memilih raja. Institusinya berubah. Jadi dari pengembara, petani, nanti masuk ke zaman boleh dikatakan tanda petik ya, modern, menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Daud. Itulah yang akan diceritakan di dalam 1 dan 2 Samuel. Kita lihat secara garis besar, nanti dibaca sendiri, tidak ada yang sulit membacanya. Bagian sejarah itu bisa dibaca dengan sangat lancar. Kalau nama-namanya sulit-sulit dihafal itu ya tidak usah dihafal karena memang tidak mudah. Mengapa disebut kitab 1 dan 2 Samuel? Karena tokoh utama di dalam kedua kitab ini adalah Samuel. Siapa dia itu? Samuel adalah hakim terakhir. Hakim terakhir sebagai masa transisi, yang memimpin masa transisi dari zaman hakim-hakim menuju zaman kerajaan. Di sebagai gambaran sekali lagi, zaman hakim-hakim itu meliputi waktu 1200 sampai 1030 sebelum Masehi. Lumayan lama. Kisahnya sih hanya 21 bab, tetapi itu memakan 170 tahun. Lama. Memasuki masa kerajaan yang mulai dari tahun 1030 sampai dengan tahun 587 ketika Israel, kerajaan Yehuda hancur. Jadi kita mau masuk ke wilayah itu sekarang, masa transisi dan terjadinya kerajaan sebagai latar belakang sejarah. Kita lihat, Samuel sekali lagi adalah hakim yang terakhir yang mendampingi peralihan dari masa hakim-hakim ke masa kerajaan. Sekarang sejarah sedikit, bisa dicek nanti di dalam sejarah dunia. Pada abad ke-11 sebelum Masehi, orang-orang Filistin yang masih hidup bersama-sama dengan anak-anak Israel di Palestina itu mulai nakal merebut wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh bangsa Israel. Jadi jangan dibayangkan orang-orang Israel, kedua-belah suku itu sudah tenang-tenang mendayung di sana. Dan seringkali suku-suku Israel itu kalah dari orang-orang Filistin. Mengapa? Alasannya satu, karena kesatuan mereka masih sangat lemah. Jadi kalau satu suku diserang, yang lain tidak membela misalnya seperti itu. Untuk apa membela? Dan yang kedua, ini kata orang-orang yang mempelajari ilmu purbakala dari penggalian-penggalian. Persenjataan orang Filistin itu jauh lebih maju dibandingkan dengan persenjataan orang-orang Israel. Jadi sudah sampai ke situ. Bukan yang sekarang menjadi masalah bom nuklir dan senjata-senjata biasa. Zaman itu orang-orang Filistin mempunyai senjata yang dari besi. Kata para arkeolog. Oleh karena terus-menerus begitu, maksud saya terus-menerus diganggu oleh orang-orang Filistin,
ke-12 suku Israel itu mulai berpikir, bagaimana kalau kita yang namanya dulu hanya federasi ke-12 suku, dan masing-masing suku punya pimpinan, itu berubah menjadi kerajaan. Ini bukan hal yang mudah, dari sudut sosiologi, dari sudut politik sudah sulit. Apalagi dengan alasan keagamaan. Jadi misalnya, akan kita lihat bahwa di dalam kitab pertama Samuel, keinginan untuk mendirikan kerajaan itu ada pro dan kontranya. Seperti biasa, memindah ibu kota baru juga ada pro dan kontra. Sejak zaman dulu. Mengapa? Alasan yang pertama adalah alasan kekuasaan. Kekuasaan selalu menjadi masalah di mana-mana sejak zaman dulu. Kalau ke-12 suku Israel itu bersatu dan dipimpin oleh seorang raja, lalu persoalannya adalah wewenang dan kekuasaan kepala-kepala suku itu mau dikemanakan. Kehilangan wewenang, kehilangan kekuasaan, itu tidak pernah mudah. Demikian juga suku-suku Israel, nanti akan kita lihat, menolak itu karena mereka kehilangan otonomi mereka dari segi politik. Tapi yang lebih serius adalah faham yang pada waktu itu berlaku. Sebetulnya kalau kita mengangkat raja, entah dari suku mana nanti, padahal raja kita adalah Yahweh, apakah struktur baru, institusi baru yang namanya kerajaan, mendirikan kerajaan, itu tidak berarti, tidakkah itu berarti tidak setia lagi kepada Tuhan yang membawa umat Allah keluar dari Mesir, masuk tanah terjanji, berperang untuk Israel? Allah raja itu apakah tidak disangkal dengan mendirikan kerajaan? Itu pertanyaannya. Jadi ada dua keberatan, resistensi politik, resistensi keagamaan. Namun, karena ancaman dari bangsa Filistin yang begitu besar, akhirnya jadilah institusi kerajaan itu. Saya tunjukkan beberapa perdebatan, resistensi, pro dan kontra dari institusi kerajaan itu. Yang kontra dulu, yang tidak mau kerajaan. 1 Samuel bab 8. Itu judulnya orang Israel menghendaki raja. Saya baca mulai ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, ingat Samuel ini adalah hakim yang terakhir. Engkau sudah tua. Kurang ajar bukan? Engkau sudah tua. Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ini nanti akan menjadi refleksi iman yang bisa menjadi panjang. Israel itu kan dipanggil untuk menjadi berbeda. Umat pilihan. Berbeda karena mempunyai misi yang berbeda. Mempunyai misi terhadap bangsa-bangsa lain. Zaman itu. Tetapi pada tahap ini, kita perhatikan frase yang terakhir itu, angkatlah sekarang seorang raja atas kami
untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa yang lain. Jadi ingin ikut arus, tapi nanti kalau ada waktunya kita bicarakan. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Nah sekarang, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini kontra kerajaan, karena dengan mengangkat seorang raja, yaitu tadi, menolak wibawa kuasa Allah sebagai raja. Lalu disampaikan keberatan Samuel ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya, katanya. Jadi Samuel ini mengingatkan, ingat loh, kalau kamu nanti dipimpin oleh raja, konsekuensinya begini. Inilah yang menjadi hak raja yang memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Dan selanjutnya, jadi nanti kalau kamu sungguh-sungguh mengangkat seorang raja, nasib kita rakyat biasa itu akan seperti ini. Ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa yang lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Itu yang kontra. Jadi meskipun kontra, akhirnya kerajaan itu jadi. Yang pro ya mudah-mudah saja, tidak ada debat seperti itu. Misalnya, pada bab 11, ayat 15, sebentar, bab 11, sampai ayat berapa itu? Ayat 14. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal, dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana. Mudah ceritanya, tidak usah pakai diskusi. Karena ini mencerminkan pendapat kelompok orang-orang yang mendukung institusi kerajaan. Saulnya sudah diurapi lebih dulu pada bab 9, ayat 1 dan selanjutnya. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kisi bin Abiel, bin Seror, bin Bekorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dan selanjutnya, sebab itu, ini nanti silahkan cerita sendiri ya. Ini Saul ini disuruh mencari kambing dombanya yang hilang orang tuanya, mencari-cari kemana-mana, tidak dapat. Lalu cerita punya cerita, ketemulah dia dengan Samuel. Itu mulai pada ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin.
Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ini kan ceritanya enak ya, kehendak Tuhan. Samuel harus mengurapi seorang yang nanti akan kelihatan namanya Saul. Dari suku Benyamin. Itulah makanya Paulus diberi nama oleh orang tuanya Saul sebelum menjadi Paulus. Karena dia berasal dari suku Benyamin. Dan kalau Paulus mengatakan, aku orang Yahudi dari suku Benyamin, itu artinya saya ini keturunan raja. Untuk menunjukkan kehebatan Saulus. Tapi itu sudah kita pelajari. Akhirnya Akhirnya Saul ini diurapi sebagai raja. 1 Samuel 9, dan kemudian dinobatkan menjadi raja pada bab 10 ayat 1-2. Kita ingat saja institusi kerajaan sesuatu yang baru di dalam perkembangan peradaban, masuk ke wilayah baru di dalam sejarah peradaban manusia itu selalu menimbulkan pro dan kontra. Biasa. Hanya nanti kita lihat di sini bahwa sebagai umat Allah perjanjian lama, mereka tidak hanya berpikir secara kemanusiaan, tetapi mempertimbangkan Allah yang menuntun seluruh sejarah umat Allah perjanjian lama. Sekarang kita lihat Saul sebagai raja. Nanti silakan baca sendiri secara lengkap, menarik untuk membaca sejarah ini, sekurang-kurangnya kita paham. Arusnya adalah Saul ini sama, pada awal dipilih oleh Tuhan. Akhirnya tidak taat lagi kepada Tuhan. Bab 11. Saya tunjukkan judul-judulnya saja. Bab 11 ayat 1-15. Kita baca bab 4 ayat 14. Dan Samuel berkata kepada bangsa ini, tadi sudah kita baca ya. Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana. Tetapi sesudah itu, pada bab 13, jadi dari diangkat menjadi raja, bab 11, sampai dengan bab 13 itu pendek, tetapi judulnya sudah sangat berbeda. Bab 13 itu diberi judul Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Pada ayat 13 sampai 14 sudah diramalkan kejatuhan Saul. Lewat siapa? Ya lewat hakim-hakim yang lewat hakim itu Samuel. Kita baca ayat 13. Bab 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sedianya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini memunculkan calon baru sesudah Saul. Siapa itu? Daud.
Saul ditolak sebagai raja. Bab 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ini pasti di belakang ini adalah kelompok orang yang tidak menerima kerajaan. Tadi yang menerima kerajaan kan Tuhan memilih Saul. Yang tidak ya seperti ini, Tuhan menyesal memilih Saul. Ayat 24 sampai dengan ayat 26. Berkatalah Saul kepada Samuel, Aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nanti dibaca sendiri ceritanya apa. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi ini sudah ada pertengkaran antara Samuel yang mengurapi dia dan mengangkat dia sebagai raja dengan Saul. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, ayat 26, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Jadi pertengkaran antara pro dan kontra itu berlangsung terus. Ternyata betul, ketika Saul menjadi raja, diangkat menjadi raja, diurapi, jadinya begitu itu. Akhir pemerintahan Saul. Tadi sudah kita lihat perselisihan dengan Samuel. Jelas sekali Samuel menolak, dan penolakan itu diatasnamakan Tuhan. Samuel tidak mengatakan menurut saya begini-begini, tetapi Tuhan berfirman. Nah, tadi sudah diramalkan yang akan mengganti Saul adalah Daud. 1 Samuel bab 16 sudah bercerita mengenai pengurapan Daud sebagai raja. Nanti silahkan baca sendiri, kita lihat saja ayat 11. Kita semua tahu ya ceritanya bagaimana akhirnya Daud dipilih meskipun pada awalnya tidak diperhitungkan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Maka Samuel kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, dan selanjutnya, lalu ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Lalu yang berkuasa atas Saul siapa? Bab 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Roh Tuhan ada pada Daud yang menguasai Saul. Sekarang adalah roh jahat itu. Mulailah pertengkaran antara Daud dan Saul. Antara Saul dan Daud. Kita lihat judul-judulnya saja. Perselisihan itu tampak misalnya pada bab 18 ayat 6 sampai 9. Judulnya sudah jelas, Saul benci kepada Daud.
Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Tuh, penguasa-penguasa mulai berkelahi. Dan sesudah itu, Saul semakin tenggelam. Kita loncat ya pada bab 28. Bab 28 ayat 4-7. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia, dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Jadi sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan tidak menjawab, dia kemana? Karena butuh jawaban, perginya ke dukun. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah itu, bertanya kepada Tuhan tidak dijawab, tanya kepada arwah. Nah, semakin tidak karuan. Akhirnya ditutup dengan kematian Saul. Bab 31 ayat berapa? 1-13. Saul mati, dikalahkan oleh orang Filistin. Dan matinya itu mengerikan. Jadi kalau dibaca ayat 4, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Itu cara kematiannya Saul seperti itu. Di tengah-tengah Saul yang kerasukan roh jahat tadi, setiap kali kan bingung. Nah itu tentu bisa dibayangkan secara manusiawi, kalau di dalam kitab suci kan kena roh jahat. Tapi secara manusiawi mungkin depresi, takut, kehilangan kekuasaan, ditolak dan sebagainya membuat itu. Dan Daud mulai menjadi pelayan dari Saul, menjadi penghibur, menyanyi, dan sebagainya. Selanjutnya, sesudah Saul, Daud menjadi raja. Menjadi raja atas siapa? Kita lihat bab 2 ayat 1-4. Jadi Saul tadi praktis menjadi raja itu di bagian utara yang meliputi suku-suku yang bukan yang di selatan, Yehuda dan Benyamin. Nah, sekarang ketika Daud menjadi raja, dia itu hanya menjadi raja atas Yehuda karena yang lain tidak mau dirajai oleh dia. Kita baca bab 2 ayat 1-4. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya,
pergilah. Lalu Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Jadi Daud itu menjadi raja di kota Hebron. Ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, yang lain-lain tidak, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi ketika Daud menjadi raja, belum menjadi raja untuk seluruh wilayah itu. Bahkan tidak menjadi raja atas semua suku Israel. Dia menjadi raja di Hebron untuk siapa? Untuk suku Yehuda. Karena apa? Karena Saul itu punya anak dan anaknya juga ingin jadi raja. Itulah yang diceritakan pada bab 2 ayat 8. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Jadi masih ada, meskipun Saul sudah berangkat, tetapi keluarga Saul masih belum mau menundukkan diri kepada Daud. Daud hanya menjadi raja Yehuda di Hebron, di selatan. Sementara di utara dikuasai oleh yang namanya Isi-Boset itu. Karena apa? Karena ada panglima Abner bin Ner, panglima Saul. Permusuhan itu berlangsung lama antara Daud di selatan dan Is-Boset di utara. Menurut para peneliti, hampir 8 tahun mereka berkelahi itu. Akhirnya, kita singkat-singkat, bab 4 ayat 1-12, anaknya Saul itu dibunuh. Abner tidak mendukung dia lagi, maka mudah sekali Isi-Boset itu dihabisi. Bab 4 ayat 1-12. Nah, sesudah itu kita masuk ke bab 5. Sesudah anak Saul yang ingin menjadi raja juga dibunuh, lalu Yehuda sekarang satu-satunya yang bisa meluaskan wilayahnya dan menaikkan wibawanya. Bab 5 ayat 1-5. Judulnya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, suku Israel itu yang dimaksudkan pertama-tama adalah yang di bagian utara, pendukung-pendukungnya Saul. Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Maka Daud menjadi raja. Daud sangat cerdas. Pada bab 5 ayat 6-10 itu diceritakan bagaimana Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Jadi Yerusalem itu adalah kerajaan yang belum dikuasai, baik oleh hakim-hakim maupun oleh siapapun. Nah, ketika Daud menjadi raja, dia kan jadikan rajanya di Hebron, itu wilayah Yehuda.
Sementara orang-orang dari suku-suku lain, dari wilayah lain menyerahkan diri kepada Daud. Nah, kalau Daud tetap di Hebron, itu pasti orang-orang di sana tidak suka. Ini kan wilayahnya suku Yehuda. Nah, sebagai seorang politikus yang hebat, Daud berpikir mesti menempatkan pusat kerajaan ini tidak di wilayah salah satu suku. Mesti di tempat yang netral. Itulah yang diceritakan pada bab 5 ayat 6-10 dengan tujuan untuk membangun ibu kota baru. Ibu kota baru. Maka Daud dan orang-orangnya, ini bukan tentara pemerintah, bukan. Orang-orangnya sendiri menyerbu Yerusalem, merebut kota Yerusalem, sehingga Yerusalem yang sudah direbut itu namanya Kota Daud. Kita lihat ya, 1-2 ayat lalu kita berhenti. Ayat 6. Lalu raja dengan orang-orangnya, bukan dengan pasukan resmi. Orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Diserang. Ayat 9, dan akhirnya Yerusalem direbut, dikalahkan. Ayat 9, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Berasal dari sini. Yerusalem sebagai kota Daud berasal di sini. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Jadi kalau di sini sebab Allah semesta alam menyertainya. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa meluaskan wilayah sampai kemana-mana? Kalau dari sudut pandangan Tuhan itu, Tuhan menyertai dia. Kalau dari sudut pandangan politik, wilayah itu, Mesir itu sudah semakin lemah. Sudah sejak zaman Musa, Mesir itu menjadi lemah. Nah, ketika negara-negara tetangga lemah, ya, Daud bisa mengalahkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Sementara wilayah di daerah Mesopotamia itu belum muncul, baru kemudian Babilonia, Assyria, Persia, dan sebagainya itu muncul baru kemudian. Jadi Daud itu menjadi raja ketika negara-negara di sekelilingnya sudah menjadi lemah atau belum kuat. Sehingga Daud dapat menguasai wilayah yang sangat besar itu. Dia mahir di dalam bidang militer, dia mahir di dalam bidang politik. Jadilah Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Daud. Kita teruskan di percakapan yang akan datang. Yang penting saya mau menunjukkan sejarah. Ada sejarah dunia, tetapi sejarah dunia itu difahami, diyakini sebagai karya Allah yang sedang memenuhi janjinya. Terima kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah dunia dipahami dan diyakini sebagai karya Allah yang sedang memenuhi janjinya. Itulah kalimat penutup dari Bapak Kardinal dalam episode ini. Kita terima sejarah dunia sebagai sejarah karya keselamatan Allah. Baik juga kita merefleksikan hidup kita, bahwa dalam sejarah perjalanan hidup kita yang telah kita lalui,
yang sedang kita lalui dan akan kita jalani menjadi medan keselamatan, menjadi wacana, menjadi sarana bagi kita mengalami Allah yang berkarya, memberikan berkat dan kesempurnaannya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar dengan sukacita Paskah kita senantiasa terus bertekun menjadi murid Kristus, mewartakan kabar gembira bahwa Allah berjalan bersama kita. Mari kita mohon rahmat-Nya. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat kesehatan, rahmat pembebasan, dan juga karunia keselamatan kepada kita, kepada keluarga dan komunitas kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.